Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas pelayanan kita masing-masing, marilah kita disapa oleh firman Tuhan pada Kamis 23 Februari 2023. Terlebih kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah, buat nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami ingin melakukan setiap aktivitas pelayanan kami. Kiranya Engkau yang menyertai, melindungi kami di dalam melakukan aktivitas kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan pada Kamis 23 Februari 2023 didasarkan pada Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Asadung dipitorihita dalam hapor syaun, Mardame mahita doho debata marhiti hiti Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, masalah dan harapan itu diibaratkan seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam kehidupan orang percaya, hidup bebas dari pergumulan dan penderitaan sering dianggap sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Hidup mereka hanya dipenuhi oleh pengharapan dan berkat. Tetapi sebaliknya, pergumulan, penderitaan, sakit, tangis menunjukkan besarnya dosa seseorang. Semakin besar yang diperbuat, semakin sering dan semakin berat pergumulan yang dihadapinya. Menyerahkan hidup di dalam Kristus memang membuat kita beroleh damai sejahtera, karena kita beroleh anugerah dan diperdamaikan dengan Allah. Namun di sisi lain, hidup dalam damai sejahtera tidak identik dengan bebas dari masalah, pergumulan, dan penderitaan. Selama hidup di dunia, pergumulan dan penderitaan bisa saja menghampiri kepada siapa saja, termasuk orang percaya yang beriman teguh. Bedanya adalah bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pergumulan dan penderitaan tidak lagi bersifat merusak, melainkan membangun, menjadikannya semakin tekun, tahan uji, dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita seperti ini. Suatu hari ada seorang anak muda yang datang berkunjung ke rumah pendeta. Dia datang berkunjung dengan tujuan meminta didoakan. Katanya demikian, Pak Pendeta, tolonglah saya didoakan. Tolong doakan saya supaya saya menjadi orang yang sabar, orang yang tangguh, orang yang kuat dan lebih tegar, dan dewasa di dalam rohani. Maka Pak Pendeta mengajak anak muda tersebut berdoa. Doanya demikian, Tuhan, kirimkanlah penderitaan kepada anak kami ini. Kirimkanlah penderitaan kepadanya di siang hari. Dan kirimkanlah. Tetapi sebelum pendeta menyelesaikan doanya, anak muda tersebut memotong dan berkata, Pak Pendeta, yang benar saja. Orang saya meminta supaya saya menjadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih tegar, dan lebih sabar, dan dewasa terhadap iman saya di dalam menghadapi kehidupan saya. Kok malah didoakan supaya saya menderita? Bagaimana sih Pak Pendeta? Pak Pendeta tersebut juga menjawab, nah ini yang menjadi masalahnya. Justru melalui penderitaan, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta tadi, yaitu kesabaran, keteguhan iman, dan dewasa di dalam iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan memandang harapan di dalam Tuhan dan mengandalkan pertolongan Roh Kudus, orang percaya tidak perlu lagi memandang masalah itu sebagai kutukan, sebagai persoalan, sebagai masalah yang besar. Malah kita harus bersuka cita karena penderitaan yang kita alami menjadi sarana pertumbuhan iman dan membuat kita lebih sabar. Terlebih lagi jika kita menyadari bahwa pengharapan hanya menjadi milik orang yang mempunyai masalah. Bukankah jika kita renungkan akan kita pahami bahwa masalah adalah jarak antara harapan dengan kenyataan? Dengan demikian, masalah akan selalu ada selama kita akan memiliki pengharapan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesengsaraan memang bisa saja menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan ketika tahan uji, maka iman yang kita miliki akan semakin murni untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pengikut Kristus bisa saja bersuka cita saat mereka menghadapi kesengsaraan dalam hidupnya. Bukan karena mereka memuja-muja kesengsaraan hidup yang dialami, melainkan mereka dapat berkata dan melihat dengan kacamata iman. Kesengsaraan itu hidup tidak harus membuat mereka jauh daripada Tuhan, melainkan di dalam kesengsaraan hidup kita tetap bisa mendekat pada Tuhan, karena Tuhan pada dasarnya selalu dekat di dalam hidup orang percaya, dekat dalam hidup kita ketika kita mau mengandalkan Dia, ketika kita mau beriman di saat kita menghadapi kesengsaraan hidup. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menegur, menyapa, terlebih mengingatkan kami ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami. Bagaimana kami dapat berjalan dengan iman dan melihat setiap perjalanan kehidupan kami sebagai proses untuk mendewasakan, agar mengajari kami memurnikan iman kami kepada Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Berkati aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.